makan siap atau belum warung ini untuk buka. Jadi semua saya yang mengontrol gitu. Memang semuanya sibuk masing-masing. Dan di sini permasalahannya adalah dengan parkiran. Warung saya kan kecil, parkirannya cuma di depan aja, tidak boleh di sini. Di sini kan tempat orang yang punya usaha juga ya, jangan sampai mengganggu gitu. Nah, si bapak ini awal dia datang, parkirnya sudah di sini. Kita sudah oh ya sudah mungkin nanti akan diundang ya. Pada saat ini dibuka, portal ini dibuka, kita akhirnya kita mau buka, pokoknya patokannya adalah standing almarhum suami saya sudah ada di depan. Itu kami sudah masuk bom 1, artinya sudah menerima orderan. Ini kan masih prepare semuanya. Tiba-tiba pada saat itu anak-anak buka, di sini ada motor kami karena nurunin belanjaan. Saya suruh anak-anak pindahin motor di sana. Sudah dipindahin, nah motor si bapak itu masih ada di sini. Jadi dia awal datang. Pada saat warung sudah dibuka, dinyatakan siap, motor ini masih di sini. Saya kan nggak enak. Saya sangat menjaga hubungan baik dengan tetangga. Jangan sampai mengganggu aktivitas orang. Pada saat saya di sini, saya nyapu megang ini nyapu. Saya di sini, bapakku ada di situ. Saya katakan, Pak, motornya bisa pindahin dulu ke sana ya Pak. Soalnya nggak enak. Dia bentar. Ya sekarang aja Pak, tolong dulu Pak. Dia mungkin udah buru-buru takut diserobot orang. Padahal pon satunya udah punya dia gitu. Sebentar aja Pak, tolong Pak pindahin di sana Pak. Andain saya. Kok dulu? Tolong Pak, sebentar. Pak dulu kenapa sih nggak? Nah, keluarlah kata-kata itu sambil nyamperin saya di sini. Pada saat dia kencang, saya kan pegang ini Mas. Saya digituin gimana sih? Saya lepas ini pengki sama satunya saya lepas gitu. Aduh, jalan di sini saya udah wah ini saya dipukul nih dalam hati gitu. Saya dipukul nih. Banyak di muka saya nih, tapi saya udah pasrah gitu. Ternyata nggak mukul, dia ngedorong dan ngedorongnya kencang banget. Emosi yang dia bawa dari sana ke sini, saya didorong posisi di sini kencang banget sampai jatuh ke sana. Ya itu saya juga shock sampai kelingan gitu loh, sampai nggak tahu yang ketemu itu apa ini kaki sini kemarin. Jadi dari sendiri tuh hadapannya gimana? Biasanya ada di sana atau dengan mobil? Tujuannya itu kan gimana sih kan? Saya di sini. Saya lagi nyapu. Di sini nih posisi saya, motornya di sini. Pokoknya area ini dia tripod. Ya di situ. Sopan Mas saya Mas. Tolong pindahin dulu motornya. Aduh, ntar aja Pak, tolong Pak. Karena dia udah ada jam 11 di situ. Pak dulu. Tolong Pak. Dulu kenapa sih? Wah, saya jadi meragain dia ya. Ya, akhirnya timbullah itu. Saya di sini dorong ke sana dan dia panik mungkin. Jadi setelah mendorong itu beliau itu kabur atau gimana sih Teh? Nah setelah mendorong, ini anak-anak pada saat dia mau ke sini dia sudah emosi. Anak-anak ini semuanya tuh ini nolongin saya Mas. Seperti di komentar di sosial media ya, para netizen atau orang-orang yang tidak tahu kronologisnya, mereka bilang, itu karyawannya pakai rok aja, pakai ini aja, pakai celana pendek aja, banci lah apalah. Kalian tidak tahu kronologis yang ada di sini karena CCTV itu mati. Biasanya kan CCTV itu nangkep banget, cuma lagi mati di sana mati, di sini mati gitu. Kalian nggak tahu. Anak-anak ini sudah ngerubutin dia, udah mau dipukul mungkin. Bajunya udah diginiin, udah diteriak-teriak, udah dikerubutin, dia udah panik gitu. Cuman orang-orang melihat menyalahkan anak-anak itu yang salah. Kira ini udah jatuh tempat tangga pula disalahin lagi. Tapi mengenal nggak Teh, maksudnya emang orang yang tinggal di lingkungan sini apa gimana? Kemarin itu, dan untungnya saya cepat ngambil handphone karena kalau saya nggak videoin kemarin waktu teriak-teriak itu mungkin hilang, nggak tahu orang. Karena nggak ada CCTV, nggak ada CCTV yang dekat gitu. Cuman karena saya langsung inisiatif ngambil
laptop, saya rekam ininya sedapatnya aja pada saat itu. Ya tiba-tiba saya nggak tahu, ya mungkin ya orang-orang yang sayang dengan almarhum suami saya kali ya, tiba-tiba ada yang ngasih tahu ini orangnya, ini almarhumnya. Ya, dia melihat dari tayangan ini. Berarti sudah melaporkan ke polisi teh? Udah, hari itu juga saya langsung ke polisi. Dan Proses hukumnya sampai mana? Apanya? Prosesnya sampai mana di polisian? Prosesnya udah, orangnya udah di sana. Oh udah. udah ditahan. Udah ditangkap ya? Ditahan di mana teh? Polres di Polsek. Polsek. Oh langsung di hari itu. Alasannya apa teh? Mungkin sempat ketemu nggak sih? Karena saya pada saat itu saya jadi waktu jatuh itu ini saya kan sakit kaki, terus kemarin ada lecet dikit, udah semua nggak parah. Saya datang lapor dan memang prosedur di sana kita harus ikutin prosedurnya untuk bikin laporan, untuk ngebawa orang juga harus ada sesuai BAP-nya, ada bukti visumnya apa segala macam. Jadi udah sempat ke visum juga diantar sama bapak polisinya, udah menunggu sampai jam 10 malam itu saya telepon. Dan hasil visumnya apa teh? Apa hasilnya ya belum tahu, kalau hasilnya kan belum langsung di ini, katanya bisa semingguan hasil visumnya. Dari berarti teh apakah orang itu tidak sempat akhirnya meminta maaf ya teh? Dia sudah ditangkap di sana teh, sudah meminta maaf segala macam itu teh. Kemarin itu dia ada di sana, saya juga ada di sana, tapi saya nggak mau ketemu, males saya masih di rumah. Berarti menutup pintu damai teh atau gimana teh? Nggak tahu, saya mungkin sanksi sosial kali atau apa gitu. Untuk damai rasanya terlalu cepat. Mereka bisa nggak menggantikan rasa sakitnya kedua orang tua saya, kedua orang saya yang melahirkan saya, yang tidak pernah mereka berbuat kasar gitu, melihat anaknya yang udah capek, udah ditinggal suami sendiri lagi, udah bekerja banting tulang, terus digituin lagi sama orang. Ya sakit lah perasaan orang tua saya. Mungkin desas-desusnya ini siapa pelakunya, ke tetangga kah atau orang yang Sebelumnya pernah belanja sendiri langganan apa gimana? langganan Saya atau? nggak tahu dia langganan atau bagaimana, tapi ya memang dia mungkin karena ketika dia datang apa menu yang mau dia pesan itu dia udah tahu. Pesan ini ikan ini 2 sama jeput sama ini udah. Jadi padahal kan prosedur kita adalah kita nanti nunggu di sana, tulis bos, sebutin namanya siapa gitu. Ya datangnya kayak preman aja sih. Berarti sangkanya itu dijemput polisi tapi bukannya di sini diamanin di sini langsung dibawa ke polisi. Berarti info terakhir untuk dia ditangkap hari ini di jam berapa teh? Mungkin udah dapat infonya? Kemarin Oh masuk kemarin langsung ditangkap. karena saya datang, saya ngikutin prosedur, jadi jangan ada asumsi yang bagaimana, karena memang apa ya, sudah viral juga videonya, dan saya rasa saya berhak untuk memposting itu. Saya butuh keadilan juga, saya digituin gitu. Jadi ya saya datang ke sana mengikuti prosedur, saya melapor, saya menunggu, saya sabar, saya ngikutin semua proses-proses yang harus saya lakukan. Saya ke Pak RT RW setempat, semuanya saya datangin, saya sendiri tanpa pengacara, tanpa pendamping dari saya. Bentuk arogannya bukan memalak gitu saya berarti. Bukan memalak, bukan memalak. Ya sangat disayangkan sekali laki-laki ya bersikap seperti itu dengan perempuan. Ya tinggal ngomong aja baik-baik, saya nggak akan lari, saya nggak akan kabur, nggak akan mukul juga atau apa, tidak harus. Sepertinya emosionalnya mungkin sudah dibawa dari rumah atau punya permasalahan yang lain hingga pecahnya di sini, mengakibatkan orang yang di sini tidak tahu apa-apa mungkin, tapi saya tidak tahu. Iya, makanya orang-orang tuh bilang ini mau ngapain lagi sih? Mereka berpikir banyak sekali netizen yang bilang
ini mah marketing katanya, ini mah gini supaya warungnya rame. Ya Allah, nggak lihat apa saya dari pagi kerja, saya ngurusin anak-anak sebanyak ini. Kalau saya marketing ngapain sih saya capek-capek di sini, nggak marketing di warung saya. Cuman ya apa ya, saya juga bingung, saya tuh gimana ya, serba salah. Apakah setiap kejadian, mungkin setiap kejadian besok misalnya saya di jalan dipukul orang berdarah-darah atau di orang udah diem aja, nggak usah posting di sosial media gitu, udah, atau bagaimana gitu. Jadi serba salah saya. Nanti tahan. Orang udah mantan, udah ini, ya itulah. Ya tinggal terakhir harapannya gimana? Harapannya ini, saya tadi habis baru ditelepon dari kepolisian, mau ada mungkin mengabarkan hasil dari di atas tadi malam ini mau bagaimana ya, nanti kita tunggu aja. Yang pasti harapan saya kemarin itu sebenarnya saya tunggu sampai sore ada itikat baik nggak, tapi ternyata tidak ada itikat baik gitu. Saya akhirnya sampai sendiri berangkat, nah ini ya saya